Seven Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tris Septio Utami di ruang kreatif kita di Seven Podcast PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Halo, hari ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Wahyono. Hai Pak. Hai. Hai. Bapak ini Sekretaris PMI Kota Pangkal Pinang sekaligus Kepala Markas ya Pak? Kepala Markas PMI Kota Pangkal Pinang. Oke, narasumber kita yang kedua ini ada Bapak Widodo. Benar? Benar. Manggilnya Bapak atau Kakak, Abang? Terserah lah. Serah. Bapak Widodo ya? Ya, Pak Dodo boleh? Boleh. Boleh. Bapak ini merupakan salah satu orang tua penderita talasemia. Betul. Oke, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang talasemia yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, Bapak Pak Wahyono, kira-kira Pak penyakit talasemia ini penyakit yang bagaimana sih Pak? Baik, terima kasih ya. Jadi talasemia ini salah satu kasus yang kita temui ya di Palang Merah Indonesia, terutama di unit transfusi darah kita, di mana beberapa kali dan sering gitu ya keluarga pasien ini datang minta darah dengan kita ya. Oleh sebab itu tentunya kita akan lihat apa sih penyakit ini sebetulnya. Ternyata penyakit talasemia ini penyakit yang dibawa oleh genetik turunan. Oh, turunan. Iya. Terus Pak? Talasemia ini ternyata dia hasil perkawinan antara suami dan istri. Itu Mbak Tri ya. Jadi talasemia ini ada yang minor, ada yang mayor. Minor sama mayor. Ya. Jadi kalau minor itu sehat seperti kita. Jadi dia bisa memproduksi sel darah merah secara sempurna ya. Dan dia tidak perlu transfusi darah gitu. Tapi kalau dia talasemia mayor, ini yang buat masalah kita. Jadi dia akan butuh darah untuk ditransfusi kepada pasien tadi. Jadi itulah talasemia mayor, dia tidak bisa memproduksi sel darah merah secara sempurna. Secara sempurna. Ya. Ada cirinya nggak Pak, minor sama mayor yang bisa dilihat oleh kasat mata gitu? Kalau yang mayor itu Ya. ya itu biasanya itu dia terdapat pada usia anak-anak biasanya. Biasa anak-anak itu udah mulai kelihatan ya. Dia mulai anemia, kelihatan kurang darah, pucat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dia akan ke dokter minta periksa dan akhirnya memang salah satu indikasi anemia itu bisa terjadi pada talasemia ternyata. Oleh sebab itu dia butuh darah karena HB-nya, hemoglobinnya itu sangat rendah. Berarti anak-anak talasemia ini mereka konsumsi transfusi darahnya setiap bulan gitu? Apa berapa kali sekali setiap bulan? Itu tergantung daripada sang anak tadi gitu. Jadi kalau anak itu memang udah kelihatan pucat, HB-nya rendah, otomatis dia harus ke pusat pelayanan kesehatan, terutama ke rumah sakit. Berarti harus setelah transfusi kalau udah. Betul. Jadi dia harus transfusi darah, dia minta darah ke PMI. Makanya data kita di PMI itu ternyata anak-anak talasemia itu cukup banyak juga di bubble ini gitu. Paling banyak di kabupaten kota mana nih Pak? Ini kalau data kita kemarin ya itu di Bangka ya, Pulau Bangka ya, karena di Belitung itu saya pikir mereka nggak kesini gitu kan, tapi di Pulau Bangka ini rata-rata mereka rujukannya ke Pangkal Pinang gitu. Pangkal Pinang itu di angka udah 100 ada itu kasus anak 100 anak di Pulau Bangka ya. Di Pangkal Banyak Pinang juga ya, Pak? di Pangkal Pinang ya itu di data kita ada lebih kurang 20 kasus itu ya. Itu ada juga di Bangka Barat, kemudian di Bangka Selatan, di Kabupaten Bangka juga ada gitu. Paling banyak kabupaten mana? Bangka Selatan. Bangka saja. Selatan. Betul. Oh, Tobuali. Ya. Oke, Pak Widodo, kalau boleh tahu anaknya ada berapa yang menderita talasemia? Anak saya 2, 2. laki-laki dan perempuan. Dua-duanya talasemia. Ya. Berarti itu turunan dari ayah ibunya atau hanya dari ayah yang talasemia? Minor sama mayor kata Pak Wahyono tadi. Kalau menurut informasi dan dari kata dari dokter itu dia kan kami sebagai orang tua ini Ya. pembawa sifat atau biasa disebutnya carrier. Carrier. Nah, jadi kami memang mungkin talasemia seperti yang dikatakan Pak Yono cuma minor. Minor tadi. Jadi kami tidak membutuhkan transfusi. Oh, iya. Dan produksi darah kami cukup untuk tubuh kami sendiri, cuma kami tetap pembawa sifat. Demikian juga dengan istri saya.
berarti dua-duanya minor, terus anaknya jadi mayor gitu. Iya. Belum tentu. Oh, belum tentu. Dia tetap kalau anu tuh tetap nggak bisa juga tetap minor. Tapi tetap carrier lagi, tetap membawa sifat lagi dia nanti. Jadi kayak golongan darah ya Pak ya. Perkawinan silang golongan darah. Jadi ada kemungkinan misalnya orang tuanya O, anaknya bisa O atau A apa gitu kan. Ada Ya, kemungkinannya iya. juga ya. Saya O, istri saya O, tapi anak saya dua-duanya B. Tapi berarti dua-duanya talasemia atau anaknya ada berapa Pak? Dua-duanya Iya. itu berarti talasemia. Iya, dua-duanya thalassemia. Cowok cewek tadi ya. Cowok cewek. Awal mula tahu anaknya talasemia itu dari mana Pak? Dan dari kecil itu dia kan kelihatan pucat. Oh. Sekitar umur 2-3 tahun itu kan harusnya dia kan udah tumbuh dengan sempurna kan. Iya. Tapi dia kan pucat gitu, lemes kan. Bawa ke dokter. Dokter langsung diagnosis talasemia. Belum sih, Atau belum? biasanya kalau udah beberapa kali. Oh. Kalau tambah darah, ternyata nanti diperiksa lagi, Iya. turun lagi, tambah diperiksa lagi, turun lagi, baru biasanya didiagnosis divonis. talasemia. Kami sendiri sudah memeriksakan diri ke RSCM. Di sana kan pusatnya talasemia kan di Indonesia kan. Iya. Kami sudah memeriksakan. Di sana. Saya termasuk saya, istri saya, dan anak saya. Iya. Jadi untuk lebih jelasnya penyakit anak saya itu kan saya pengen tahu juga kan. Nah, jadi Kepo saya- juga ya. Jadi langsung ke RSCM. Ya bukan biar apa? Kita kan harus tahu penyakit anak kita biar tidak salah penanganan. Iya. Nanti kirain penyakit ini bawa ke sini, ternyata bukan yang mengobatinya salah malah salah pengobatan Iya. fatal dengan anak kita kan. Bener sih, karena juga kayak tadi kelihatannya beda tipis antara anemia sama talasemia ya. Betul. Memang harus kita penanganannya sesuai dengan penyakitnya. Bener sih, kayak Bapak tadi setuju saya. Sampai nanya ke RSCM untuk cek lebih jelasnya. Iya. Cek DNA kita sampai. Oh, cek DNA ya? Jadi saya tambahkan lagi Bu Iya. Tri ya. Jadi rumusnya gini ya. Kalau dia normal, kawin dengan yang pembawa sifat Oh iya. ya. Ini rumus ya. Terus. Jadi kalau suaminya normal nih, Iya. istrinya pembawa sifat ataupun minor gitu kan, nih kawin, Iya. itu anaknya dipastikan dia bisa normal, minimal juga minor gitu. Oh. Itu ya. Jadi perkawinan tadi apabila dia pembawa sifat kawin dengan normal itu bisa jadi anaknya tadi normal ataupun minor. pembawa. Nah, pembawa sifat. Nggak mungkin dia mayor. Oh. Nah, gitu. Tapi kalau dia sifatnya kalau dia pembawa sifat seperti Pak Widodo ini ya, istrinya juga pembawa sifat ataupun minor, Iya. itu dipastikan anak itu gambling. Oh, gambarnya gambling, Pak. Minimal dia minor, minimal itu, tapi dipastikan bisa jadi mayor. Nah, itu, Mayor. nah, itu. Untuk pencegahannya barangkali Mbak Tri ya ataupun rekan-rekan semua, ini diharapkan kita sebelum pasangan itu nikah Menikah. ya, ataupun mencari jodoh atau menjadi pasangan, nah, itu disarankan ya untuk pencegahannya itu ya minimal kita screening darah. Screening darah. Ya, kita periksa dulu darah kita sebelum menjalankan Jadi perkawinan. dimasukin Pak dalam syarat sebelum nikah, screening darah gitu. Nah, itu harapan kita seperti itu ya. Kita berharap melalui PMI juga, melalui PMR ya Iya, yang iya. udah mulai jatuh cinta dan sebagainya itu diharapkan cari pasangan itu carilah yang benar-benar normal ataupun ya kalau dia udah tahu dirinya normal ya minimal pembawa sifat tidak masalah gitu. Tapi Iya. kalau kita udah pembawa sifat ataupun minor, jangan cari pasangan yang Minor juga. minor gitu Pak Tri. Karena turun temurun ya Pak ya. Bukan turun-temurun gitu. Pembawa sifat tadi ya. Cara pencegahannya kalau kita minor, carilah pasangan yang normal gitu. Iya, Itu jangan cari pasangan yang Minor juga. minor. Itu akan dipastikan gambling sekali itu. Gambling lagi. Bisa dia minor ya, tapi gambling. Tapi dipastikan bisa mayor ya Mbak Ano ya, Pak Widodo gitu. Pak Widodo, kalau anaknya itu dua-duanya setiap bulan itu transfusinya berapa kali? Ini anak saya ini udah meninggal yang pertama itu iya. Yang penyakit itu kan memang nanti kan berhubungan ke organ-organ dalam yang itu kan seperti hati, limpa, jantung. Di situ kan karena produksi darahnya nggak normal. Yang satunya? Yang satunya
Setiap 4 atau 5 minggu transfusi. 4-5 minggu sekali transfusi. Iya, Berarti satu Kalau boleh tahu 1 di bulan rumah lah. sakit mana ya? Di RSBT. RSBT. Iya. Cari yang deket aja. Deket Yang dari jauh-jauh, rumah ya, deket Pak? dari PMI, deket dari Di rumah. Enak ngambilnya. Oke, Pak, ini kan ada anak thalassemia nih, Pak Wayono. Jadi kalau permintaan darah di UDD itu gimana ya? Bisa tidak mencukupi dengan kebutuhan-kebutuhan darah, apalagi anak-anak thalassemia yang sangat-sangat membutuhkan darah ini? Ya, inilah harapan kami juga ya, bahwa sosialisasi terkait dengan donor darah ya, itu kami sangat ingin meningkatkan ya, ingin terus ditingkatkan. Nah, kenapa? Karena kebutuhan kita setiap hari ya, setiap Iya. hari itu bisa kita prediksi bahwa di angka 30 sampai 40 kantong per Satu hari. hari. Itu rata-rata ya. Karena apa? 1 tahun itu kita udah di angka 12.000 lebih. 12.000. Itu pun dari tahun 2017, 18, 19, 20 itu meningkat terus itu ya, dari 12, 13, 14.000 Permintaan darahnya. permintaan darahnya. Jadi semenjak Covid kemarin 2021 itu menurun ya, di angka 2000 ya. Ini saya yakin akan naik lagi nih Naik ya. lagi. Nah, kemarin enggak tahu mungkin Covid ya, Covid kita menurun angka permintaan ya. Jadi di tahun 2020 itu kemarin sempat di angka 14.000. Artinya di per hari itu udah di angka 40 kantong gitu per hari ya. Itu Mbak Tri. Jadi saya ingin menambahkan lagi sedikit terkait thalassemia ini yang disampaikan Pak Widodo ya. Dampak daripada transfusi darah itu juga ternyata berdampak, ada hal-hal yang negatif juga bagi pasien penderita thalassemia. Mungkin yang ke organ-organ tadi ya, Iya Pak? betul ya, yang iya. disampaikan Pak Widodo tadi bahwa kalau kita sering donor transfusi darah orang masuk ke darah kita. Iya. Itu ternyata itu dampaknya, efeknya kepada organ-organ tubuh lain. Karena di situ kandungan daripada darah kita ya, darah orang itu banyak zat besi. Nah, zat besi ini akan menumpuk dia Di badan di yang badan anak thalassemia ataupun tadi. thalassemia tadi. Untuk pencegahannya itu maka harus dinetralisir dengan obat. Oh. Jadi anak Pak Widodo pasti yakin dia membutuhkan obat untuk penetralisir tadi, Zat besi tadi. zat besi, biar tidak numpuk di organ-organ tubuh yang lainnya seperti limpa, hati, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dia butuh perawatan dan obat setiap hari untuk dikonsumsi. Dan alhamdulillah barangkali semuanya pakai BPJS ya Pak ya. Alhamdulillah pakai BPJS. Tuh. Berarti ditanggung BPJS nih Pak untuk setiap transfusi. Iya, alhamdulillah. Kalau nggak ditanggung BPJS, Lumayan. obatnya juga lumayan itu. Oh, termasuk obat juga ditanggung oleh BPJS. Iya. Biasanya kalau transfusi itu berapa kantong? Biasanya 2 kantong. Nanti kalau 2 kantong biasanya kan dicek dulu HB-nya. Kalau kurang tambah 1 kantong lagi. Berarti biasanya sampai 3 kantong. 3 kantong. Gini Pak, permintaan darah di UDD ini kan 30 sampai 40 kantong per hari. Apakah pendonor yang datang ke UDD itu sampai 30 sampai 40 kantong per hari? Itu masalah Pak Putri ya. Kita ini lagi berharap banyak dengan teman-teman yang sehat tentunya ya. Karena yang donor itu tidak semua orang bisa itu Pak Dodo ya. Bener sih. Ternyata semua orang itu tidak bisa donor. Yang bisa donor adalah orang yang sehat. Mental dan rohaninya. Sehat fisik dan rohaninya gitu kan. Jadi sebelum donor itu ternyata dicek banyak ya, mulai retensinya, kemudian HB hemoglobinnya, kemudian berat badannya, suhu tubuhnya, semua dicek. Bahkan nanti hasil labnya juga itu akan dicek lagi apakah dia ada penyakit spilis, hepatitis C dan B. Kemudian juga satu lagi HIV. Nah itu 4 macam komponen ini diperiksa di labnya PMI. Nah ini jadi orang-orang betul-betul sehat yang bisa memberikan darahnya kepada yang sakit itu. Jadi harapan kita berharap banyak ini kepada teman-teman yang masih muda, yang masih sehat itu donor ya. Generasi muda ya. Dan manfaat donornya ternyata banyak juga untuk. Gimana Pak manfaatnya? Kira-kira donor apa aja ya? Iya, pertama dia akan selalu terdeteksi kalau dia rutin ya, terdeteksi dengan penyakit tadi, yang 4 macam tadi gitu kan. Ya udah pasti itu ya, udah pasti dia akan
selalu terkontrol penyakit-penyakit tertentu. Kemudian juga dia akan mengurai risiko stroke, ya, karena jantungnya itu akan terpacu oleh kalau orang dorong darah itu kan sel darah merah kan berkurang. Nah ini kan oleh sumsum tulang belakang itu kan mempercepat untuk menetralisir dia biar nambah sel darah merah. Jadi dia itu akan menumbuh sel-sel darah merah baru gitu. Kemudian juga manfaatnya dia akan setelah donor biasanya orang itu fresh gitu. Fresh, dia Kayak senang. ganti oli mungkin, Pak. Kayak Dia motor senang ganti oli. karena dia bisa berbagi bahagia kepada orang lain. Nah iya. itu dia akan mengurangi sih. sedikit stres. Dan dia akan berbahagia apabila dia akan donor. Itu dialami oleh orang-orang yang biasa donor. Jadi mengurangi rasa stres. Rasa stres. Pak, balik lagi dengan berapa yang ditanggung tadi oleh UDD apa BPJS-nya, apakah semua rumah sakit itu sama bisa menanggung 2 kantong darah untuk penderita anak-anak thalassemia ini? Jadi begini Mbak Tri, memang di PMI kita anak-anak thalassemia itu memang kita prioritas ya. Oh, jadi prioritas. Tapi yang jadi masalah stok darah kita ini ya, stok darah setiap jam itu akan selalu berubah ya. Kenapa? Kadang ada pasien yang gawat darurat juga butuh darah gitu kan. Kalau stok kita sedikit ya otomatis itu kita berbagi gitu. Nah ini apalagi kemarin bulan puasa itu jadi masalah juga bagi kita. Kenapa? Orang pada saat berpuasa itu sedikit minatnya untuk berdonor. Takut itu mungkin Pak ya? Takut mungkin Puasa lemas. puasa Ya lemes. betul. Aneh ya. Tapi ini kemudian kemarin juga yang jadi masalah juga pas pandemi COVID itu sangat sedikit sekali kita untuk bisa mencari donor darah. Untuk cari ke lapangan kemana gitu kan. Nah ini udah terbuka. Kita juga mulai keliling Mobile gitu unit. ya, mobil unit dengan mobile kita itu keliling untuk mencari darah walaupun dapat 10 kantong, 20 kantong. Nah, kita tetap jadilah pokoknya walaupun sehari kita tuh butuh sebetulnya 30 sampai 40 kantong per hari. Nah, kalau dapat 17 kantong jadilah gitu kan kesimpulan itu ya. Pak, karena pasti terpakai sih Pak. Pasti terpakai itu ya. Kemudian untuk diketahui ya, ternyata orang ini kalau mau minta darah mereka ini kadang butuh darah A. Dipikir darah itu ya pokoknya darah A. Ternyata darah itu banyak komponen. Ada komponen-komponennya. Betul. Ya sih, saya sering lihat tuh di postingan-postingan, sering di-share tuh Pak. Betul. Butuh darah B 10 kantong. Kadang nggak tahu resusta, kebutuhannya darah apa. Jadi itu seperti apa Pak? Betul. Dari resus itu ada 2 macam, positif dan negatif. Oh, resusnya. Rata-rata di kita ini adalah positif ya, yang plus orang nyebut itu, jadi golongan A plus itu resus namanya. Resus. Yang sedikit ini adalah yang negatif. Negatif ini biasanya pada orang-orang bule, orang-orang luar, orang barat. Nah, itu. Tapi ada juga yang butuh darah itu gitu. Nah, ini agak susah kita cari kadang-kadang ya. Kemudian komponen darah ternyata macam-macam juga. Kalau untuk yang HB-nya rendah itu biasanya packed red cell, artinya sel darah pekat aja yang dikasih ke pasien. PRC gitu. Ya, yang agak susah sedikit nih adalah trombosit. Trombosit. Kenapa tuh Pak? Biasanya di DBD ya? Ya, kasusnya DBD yang demam berdarah. Iya. Ini biasanya kalau kasus itu minta ke PMI biasanya agak ribet. Kenapa? Yang donor itu memang harus darah yang baru gitu, yang segar. Belum masuk ke Nggak bisa stok gitu Pak? Ya, belum masuk ke blood bank gitu kan, atau ke kulkas ataupun tempat penyimpan darah ya, karena itu akan menggunakan biasanya 3 bed ya ataupun triple bag. Nah, jadi di kantong darah itu macam-macam, ada single bag, ada double ya, ada triple. Nah, kalau yang trombosit biasanya kita menggunakan triple bag. Karena itu akan memisahkan darah merah, kemudian plasma darah ya. Kemudian trombositnya. Langsung dipisahin komponennya. Biasanya dari 360 cc itu trombositnya hanya 50 cc. Oh, satu orang gitu Pak. Jadi kita donor nih dapatnya 360 cc, 50 cc-nya untuk trombosit. Iya. Yang banyak itu kan plasmanya, kemudian sel merahnya, sel darah merah gitu. atau PRC-nya gitu. Itu berarti nggak dibuang kan Pak? Sisa-sisanya?
biasanya yang nggak terpakai itu plasmanya Oh, ya. plasma. Kalau COVID kemarin itu banyak digunakan untuk plasma Oh, yang plasma konvalesen konvalesen. ya. Oh iya, hits kemarin ya. Iya betul, untuk terapi orang COVID ya. COVID. Nah, tapi Oke. selama ini udah tidak dipakai lagi. Biasanya itulah jadi limbah medis kita biasanya yang dibuang. Itu Mbak Oke, Tri. Pak Dodo kemarin waktu lagi butuh darah nih ke PMI, pernah nggak ngalamin saat yang, aduh stok nggak ada gitu? Pernah. Iya, Barang- kapan itu Pak? Biasanya kalau bulan puasa seperti kata Pak Wahyono tadi. Terus di saat-saat COVID kemarin tuh, Covid. kadang-kadang hampir tiap bulan kita cari donor keluarga. Oh, pendonor Artinya keluarga. kita cari donor dari lingkungan kita sendiri, apa di kampung, apa keluarga, apa Berarti itu gimana. nyari sendiri Pak? Iya. Donor darahnya. Ya kalau nyari gitu kan nanti kalau yang datang ini belum tentu bisa donor. Belum Seperti bisa. kata Pak Wahyono tadi. Seleksi dulu ya? Iya, nanti ada yang HP-nya rendah, pulang lagi. Ada yang HP-nya malah ketinggian, HP-nya. Jadi Dan jadi terus itu lagi cari lagi gitu ya Pak? cari lagi. Ya itu memang salah satu ya gimana ya? Anak kami ini kan penderitanya ini seumur hidup, Pak. Iya betul. Karena belum ada obatnya. Jadi ya kalau bisa orang-orang yang sehat, teman-teman atau saudara-saudara di sini kan, Iya. tolonglah donor buat anak-anak kami, apalagi teman-teman kami kan di Bangka ini kan mungkin 100 lebih mungkin kan Yang penderita talasemia tadi. Ya? talasemia. Kalau satu orang aja rata-rata 2 kantong satu bulan Betul. Betul sih. udah 2.000 sendiri untuk anak-anak talasemia. 200 ya? 200 kantong untuk talasemia aja. Iya, 200 kantong untuk anak talasemia. Karena rutin ya sih Pak ya? Rutin. Rutin terus harus ada gitu stok. Iya. Kalau bisa ya, kalau mungkin ada yang mendengarkan podcast ini kan, Iya. mungkin untuk tergerak hatinya kan, membantu anak-anak kami biar anak-anak kami bisa bermain sehat. Karena cuma itulah yang bisa dilakukan. Obatnya masih itu ya? Iya, masih itu. Di belahan dunia manapun belum ada obatnya. Masih, Masih dengan transfusi cara itulah. transfusi darah. Iya. Tapi kita balik lagi sama stok ya. Iya, kalau stoknya Kita berpaku pada stok. kalau gitu stoknya kekurangan, kita mungkin bisa agak lebih lama nantinya di rumah sakit. Karena kan stoknya nggak ada, berarti kita nggak bisa transfusi. Itu berarti kalau HB gini Pak, HB-nya paling rendah turun itu di angka berapa? Kalau 7 harus transfusi. Harus transfusi. Iya, di bawah 8. Oh, di bawah 8. Di bawah harus 8 transfusi. harus transfusi. Itu berarti kena 2 sampai 3 kantong itu tadi. Iya. Nanti kalau terlalu lama nanti sampai 5 sampai 4 anaknya nanti kasihan. Oh, iyalah. Terlalu lemes, terlalu pucat dia. Terus transfusinya banyak. Oh. Kan kasihan Gantian nggak gitu di rumah sakit gitu? Banyak nggak anak-anak yang lainnya yang menderita juga? Oh iya. Oh. Kadang-kadang kita seruangan sama. Jadi keluarga baru ya? Iya. Jadi keluarga baru, kita sama-sama penderita, sama-sama orang-orang tua kuat kan. Karena udah tahunya kita anaknya ini seumur hidup. Berarti talasemia ini seumur hidup ya Pak ya? Ya, jadi gini, di Pangkal Pinang ini ya, Pak Dodo, ini memang kita bikin grup POPTI, Oh, Tuh. POPTI itu apa Pak? Perkumpulan Orang Tua Talasemia Penderita Indonesia. Talasemia Indonesia. Oh Ya, iya. jadi untuk apa ini? Ya untuk berkomunikasi intinya. Saling sharing. Ya, Saling menguatkan Iya. mungkin ya. saling berbagi Iya. gitu kan. Saling Ini. menguatkan kalau ada yang gimana. Kenapa? Karena kalau mereka saling berbagi, saya yakin dia tidak akan minder yang baru-baru. Misalkan Iya, yang iya, baru iya. kena, ini kan Mungkin kan stres down dia. ya. Betul. Keluarga down. Down sekali itu. Iya sih. Jadi dengan berkumpul di grup WA yang kita bangun, saya pikir inilah tempat mereka bercurhat dan lain sebagainya. Kemudian Mbak Tri, di PMI sendiri ini kan emang diharapkan donor darah sukarela. Oh. Jangan sampai banyak terjadi donor darah pengganti tadi, seperti yang sampaikan Pak Widodo tadi. Dari keluarga gitu Iya, salah satunya dari keluarga, dari teman, dari mana-mana. Kalau stok darah kita kurang, mereka terpaksa mencari darah pengganti. Nah, harapan kita stok darah kita cukup dengan apa? Dengan donor darah sukarela yang dari semua masyarakat kita, gitu. Harapannya seperti itu. Ya inilah saya bawa Mas Widodo ke sini untuk apa? Biar kawan-kawan masyarakat di luar sana tahu paham gitu kan bahwa stok darah kita ini memang butuh untuk apa? Untuk nih ya teman-teman kita yang Salah satunya anak-anak anak talasemia. talasemia. Yang rutin aja Yang udah rutin segitu ya. Iya, iya.
rutin Bener sih. pasti membutuhkan kan. Yang 100 tadi ya. Heeh. Popti ini Pak di bawah PMI gitu ya? Enggak, dia berdiri sendiri Oh, sebetulnya. berdiri sendiri. Ini kumpulan dari orang tua anaknya penderita thalassemia. Jadi ini ada di tingkat nasional, Oh, sampai nasional juga ada tingkat provinsi dan kabupaten sebetulnya. Harapan kami juga Popti yang kita telah bangun kemarin, ini juga bisa berkembang seperti Popti yang ada di daerah lain gitu. Oke. Pak, mungkin terakhir ya untuk menutup, apa sih harapan Bapak ke depannya untuk warga masyarakat Provinsi Kepulauan Belitung ataupun khususnya PMI Kota Pangkal Pinang yang bisa untuk membantu anak-anak thalassemia kita? Saya ingin mendorong ya teman-teman yang sehat badannya, yang masih muda, yang masih kuat, ini untuk donor darah sukarela ya, tanpa pengecualian harapan. Karena di samping dia donor, dia akan mendapat manfaat tentunya. Itu harapan saya. Harapannya ya Pak. Mbak Widodo? Saya juga berharap lebih banyak lagi orang yang mau dengan sukarela mendonorkan darahnya untuk meringankan beban anak-anak kami, untuk melihat anak-anak kami bisa bermain sehat. Itu aja ya Pak? Ya. Oke, terima kasih atas waktunya nih Bapak berdua, luar biasa sekali hari ini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Pak. Terima kasih sudah datang di ruang kreatif kita di Seven Podcastnya PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, terima kasih Pak. Oke, jangan lupa ikutin juga keseruan aksi-aksi kegiatan-kegiatan PMI di kabupaten kota ataupun di PMI provinsi. Kita ada media sosial yang bisa kalian kepoin nih, ada di Instagram di PMI Prof Bubble, ada di Facebook juga ada, untuk lihat kegiatan-kegiatan kita juga ada di kabupaten kota masing-masing. Kita juga punya media sosialnya Pak. Kadang kita update stok darah juga ada di web, itu di PMI Kota Pameng ada di webnya, PMI Kabupaten Bangka juga ada di medsosnya untuk update stok darah. Gitu ya teman-teman. PMI selalu bantu, jangan lupa PMI provinsi selalu berusaha untuk melihat bagaimana jikalau kita ini berada di tengah masyarakat dan kita bermanfaat, gitu ya Pak. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini, podcast kita hari ini episodenya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan takut donor darah, tapi takutlah ketika Anda membutuhkan darah, Anda tidak ada yang mendonorkan darahnya. Terima kasih Kak, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seven Podcast.